Halo semuanya, di video kali ini gue akan mereact sebuah video klarifikasi dari seorang Mas Madura, lebih tepatnya Mas Tretan Muslim. Karena kayaknya apa ya, video klarifikasinya tuh kayaknya seru banget itu, ada percikan drama-drama gitu. Dan gara-gara klarifikasinya ini, dia jadi digoreng di mana-mana, di IG, di TikTok. Dan apa ya, karena biasanya dia kan ini ya apa, ngeledekin orang yang bikin klarifikasi gitu, ngesarkas orang yang klarifikasi. Dan sekarang dia sendiri yang bikin klarifikasi. Oke, ini dia video klarifikasinya dari channel Tretan Universe. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton ya. Gue sebenarnya juga sudah nonton kemarin, tetapi gue apa ya, pertama kali nonton tuh nggak ngerti gitu. Ini klarifikasi tentang apa gitu, gue nggak ngerti. Yang gue tangkep pertama ya cuma kalau resep bebek carok itu buatan istrinya, bukan buatan orang lain. Udah itu aja. Gue juga nggak tahu orang yang ngaku-ngaku resep bebek carok itu siapa, yang dia maksud itu siapa tuh gue nggak tahu. Karena apa ya, dia tuh ngomong di dalam klarifikasinya ini tuh semua karakter yang dia sebutin tuh diplesetin gitu. Namanya diganti, disensor gitu, pakai nama pengganti. Jadi gua kurang nangkep lah pas lihat pertama kali. Terus setelah banyak yang ngebahas di IG dan di TikTok, gua baru paham ternyata permasalahannya ini berawal dari podcast yang kemungkinan besar, bukan kemungkinan lagi, emang podcast inilah yang dimaksud. Itu apa ya, isinya di awal podcast itu kayak ngebahas mas-mas Madura tadi. Walaupun dari pihak podcaster sama bintang tamunya juga nggak menyebutkan namanya, apa ya, namanya mas-mas Madura tadi ya. Kayak balik lagi di sini sensor juga, di sana juga disensor gitu namanya. Cuma kalau kalian udah lihat banyak yang disensor kata-katanya dan clue-cluenya juga mengarah ke mas-mas Madura tadi. Dari kalian yang bingung klarifikasi ini tentang apa, mungkin kalian bisa lihat dulu video podcast kasih solusi ini. Namanya channelnya kasih solusi, tapi isinya lebih seperti kegibah untuk video satu ini ya. Gue jarang atau apa ya, gini, gue jarang atau bahkan cuma beberapa kali juga gitu lihat podcast kasih solusi ini. Jadi gue nggak terlalu ngerti ini tuh podcast apa ya, konsepnya tuh seperti apa, itu gue nggak terlalu ngerti. Apakah sama sesuai nama channelnya atau podcast podcast biasa pada umumnya gitu, gue juga nggak paham. Tapi pas gue lihat di video ini bareng King Queen Jack ini, yang video ini ya utamanya, 30% lah isinya kayak apa ya, ngebahas mas-mas Madura tadi, jatuhnya kayak gibah gitu menurutnya. Padahal kalau gua lihat si narasumber juga nggak terlalu pengen bahas soal itu gitu. Tetapi hostnya malah mancing-mancing, kayak gimana ya, tarik ulur gitu, hostnya mancing-mancing mulu gitu. Gue juga nggak tahu kenapa nih host kayak gitu tuh, apakah ada dendam pribadi juga, gue nggak paham. Atau apakah memang sudah disetting gimmick seperti itu, atau emang pure spontan dari hostnya juga, kita tidak tahu soal itu. Padahal narasumber kayaknya udah apa ya, dari mimik wajahnya, gerak-geriknya tuh udah males juga buat ngebahas hal-hal itu gitu. Dan selebihnya di video podcast ini, selebihnya itu menceritakan tentang kehidupan si narasumber ya, King Queen Jack ini. Oke, jadi mari kita play dulu klarifikasinya ini ya. Kita mau nge-react sekaligus ngebahas video klarifikasinya Mas Tretan ini. Kita play dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Langsung aja di konten kali ini bukan konten klarifikasi tapi konten tanggapan. Tanggapan terhadap sebuah Bilangnya tanggapan, tapi di judulnya klarifikasi. Ini Mas Madura ini sangat denial sekali kayaknya. video podcast, kalau nggak salah di
channel kasih drama kalau nggak salah nama channelnya. Atau kalau nggak salah nama channelnya kasih makan netizen bahan bacotan kalau nggak salah itu nama channelnya kalau nggak salah ya. Di ini nih thumbnailnya ini. Nah, di sini tuh gua gak ngeh sama thumbnailnya karena gambarnya apa ya, kecil banget gitu. Gua nggak kelihatan, terus gambarnya kan ada bule bertato. Terus gua kira Mas-mas Madura ini ada masalah sama YouTuber bule gitu. Ya, kan banyak ya di sini YouTuber bule yang ngomong bahasa Indonesia terus bikin podcast ngebahas tentang apa yang terjadi di Indonesia gitu. Gua nggak ngira sama yang King tadi gitu, sama Queen King tadi Jack gitu. Gue juga nggak lihat judulnya juga, ini judulnya kan mirip banget sama yang tadi kan. Nih, judulnya mirip banget. Cuma gua nggak ngelihat karena juga apa ya, kecil banget, nggak kelihatan. Jadi ini kayak apa ya? Ya gua kurang teliti juga sih soalnya. Di situ ada pembahasan yang kemungkinan mungkin sekitar ya 0,1% itu sedang membahas saya. Tapi ya bisa aja itu ya Domino Pizza atau Los Polos Hermanos atau bisa brand lain yang dibahas. Tapi kalau itu yang dibahas adalah brand saya, Bebek Caro, maka biar tidak makin menjadi kesalahpahaman yang panjang, saya harus menanggapi dari video itu. Mana skripnya cuy ini cuy? Skrip ya? Ya, biasa klarifikasi ada skripnya Bang Sat. Mana bro skrip ada nggak skripnya? Ada. Bikin. Biasa selebgram pakai skrip nggak ya? Muka udah cukup sedih nggak? Muka udah kurang. Oke. Ya. Hah? Oke. Susah cuk, nangis sedih susah bro. Iya. Oke, langsung aja kita ke permasalahan pertama soal depak mendepak. Di podcast tersebut kita sebut saja beliau ini dengan nama Queen, oke? Queen ini bercerita kalau dia ada di dalam bisnis bebek Caro dan saat cabangnya 11 tiba-tiba didepak. Saya pastikan 100% itu hoax, itu tidak benar. Itu lebih mending kalian percaya Hitler mati di Garut daripada fakta itu ya teman-teman. Karena saya jelaskan dari awal sedikit aja. Bebek Caro adalah sebuah usaha yang diciptakan oleh saya dan partner saya. Saya dan partner saya sepakat kita berdua nih, tidak ada Queen ini, kita membuat Bebek Caro. Di tengah perjalanan, partner saya ini ngajak Queen ini memang untuk membantu research and development dan juga membantu untuk konsep. Queen, saya akui beliau memang menyumbang konsep Bebek Caro yang cobeknya gede, terus juga bebek digantung itu adalah salah satu ide dari Queen. Ini bisa suruh diem nggak nih orang jual es krim? Ini lagi serius nih bro. Bang, diem dulu bang. Ya, oke. Nanti saya dikira mendepak tukang es krim juga kan ya, oke. Sekali lagi, saya dan partner saya ini sudah membuat Bebek Caro, sudah kita ke orang notaris, kita sepakat membuat berdua. Partner saya mengajak Queen ini untuk membantu dalam proses research and development, oke? Dan partner saya itu, ini bukan Bebek Caro ya, tapi partner saya yang memberikan dia share keuntungan 5%. Karena dia udah sebut 5%, dia memang dapat 5% dari partner saya, bukan dari Bebek Caro, oke? Dia sudah mendapat itu, sudah mendapatkan haknya, sudah ditransfer. Itu tidak ada depak mendepak. Nah, soal depak mendepak tidak pernah kami setelah 11 cabang dikeluarin terus fee yang 5% di stop, tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan, yang Queen ini ceritakan di podcast
kasih drama atau kasih fitnah seluas-luasnya itu sangat salah. Oke, yang Berarti si Queen ini kerjasamanya secara nggak langsung sama partnernya Muslim. Bukan secara nggak langsung ya. Tapi yang pertama menghubungi dan mengajak ini si Queen ini adalah partnernya Muslim. Bukan sama Muslimnya sendiri. Bukan inisiatif dari Muslimnya. Dan dia masuk pas udah jalan bisnis bebek caroknya. Bukan dari awal gitu. Jadi resepnya tuh udah ada duluan ya karena karena bisnis bebeknya udah jalan sebelum si Queen diajak kerjasama gitu. Jadi resepnya tuh jadi resepnya tuh udah ada duluan karena bisnis bebek caroknya ini udah jalan sebelum si Queen ini join, sebelum si Queen ini diajak kerjasama gitu. Kayaknya gitu sih. kedua kita akan membahas permasalahan resep di mana beliau Queen ini di beberapa konten atau dia kalau ketemu orang ngaku ini adalah resepnya dia. Oke, ini saya ceritain kronologi dari awal. Jadi saat saya dan partner udah sepakat, oke kita bikin bebek carok. Istri saya yang memasak di awal. Istri saya memasak di awal dan dicicipin oleh partner saya. Bahkan Queen ini juga mencicipi masakan istri saya. Ini adalah salah satu bukti video yang saya dapatkan dari Deep Web. Enak banget ya bro. Kita makan masakannya istrinya Mas Muslim ya. The best lo. PPE lembut. Nah itu tadi videonya, silakan kalian simpulkan sendiri, saya tidak mau menggiring opini. Jadi sekali lagi ya, urutannya adalah istri saya memasak, resep awal bebek carok, dan partner saya meminta Queen untuk memasak juga sebagai perbandingan. Oke, jadi sekali lagi ya, istri saya masak, partner saya meminta Queen untuk memasak bebek carok juga, bumbu hitam dan lain-lain. Saya cicipin, istri saya cicipin, semua dicicipin. Tapi istri saya tidak approve masakan Queen. Akhirnya istri saya bilang ke partner, kayaknya saya nggak cocok dengan tipikal masakan yang begini, mending pakai resep di awal. Resep istri saya yang di awal. Partner saya setuju dengan itu. Oke, kalau gitu kita pakai resepnya Mbak Rinda yang di awal, tapi sepanjang perjalanan tetap mengalami beberapa penyesuaian untuk finalisasinya. Yang akhirnya resep istri saya itu yang didaftarkan di dalam kontrak. Oke, itu permasalahan resep. Dan Bukti dari pihak Mas-Mas Madura ini sudah keluar satu. Mereka punya bukti satu dari video tadi yang diambil dari Deep Web. Terus si Queen ini diajak kerjasama untuk disuruh masak juga dengan masakan yang sama. Untuk dibandingkan dengan resep yang di awal. Resep istrinya Mas Tretan ini. Mungkin apa ya, seandainya masakan Queen ini cocok di lidah pihak Mas-Mas Madura ini, bisa jadi masakannya yang akan jadi resep utama bebek carok. Cuma kan di sini dijelasin kalau resep di awal lebih cocok untuk rasanya. Jadi pihak dari Mas-Mas Madura ini eh nggak approve resep dari si Queen ini. Gitulah. ini berhubungan, gara-gara masalah resep-resep ini, berhubungan dengan isu depak-mendepak. Oke, saya ceritain lagi. Saat Queen ini di mana-mana mengaku itu resep saya tegur. Cak, maaf Cak, itu masakan sampean itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah masakan istri saya. Oke, untuk biar lebih jelasnya, kita langsung meeting bertiga. Saya, Queen, dan partner saya. Kita meeting, ngobrol. Cak, gimana Cak? Berarti fix ya, resep yang waktu itu dimasak oleh Queen itu tidak dipakai. Oke, deal. Di situ Queen juga menjelaskan begini, tapi kita juga konfirmasi ke partner bahwa
Deal yang dipakai adalah masakan istri saya, bukan masakan Queen di final produknya. Tidak tahu kenapa di situ Queen mungkin lagi kurang enak pikiran atau kenapa dia yang mengundurkan diri dari tim Bebek Caro. Oke? Ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku akan menerima itu semua. Aku akan menerima itu semua dan saya untuk menyelamatkan harga diri saya karena saya sudah tahu semua ceritanya, saya menyatakan saya izin untuk mundur dan tidak ikut campur dan saya jangan dikasih bagian apapun dari Bebek Caro. Jadi gitu. Sumpah, ini yang menjadi Ada bukti lagi berupa rekaman suara. Cuma apakah ini dari deep web lagi itu tidak dijelaskan. Tetapi dengan rekaman itu, jadi apa ya? Jadi jelas kalau tidak ada depak mendepak, melainkan Queen ini mengundurkan dirinya sendiri dengan alasan memperjuangkan harga dirinya. Cuma ini kan sebagian kecil dari banyaknya hal yang sudah terjadi ya saat final resep, saat meeting, dan kronologi lengkapnya kita nggak dikasih tahu juga gitu. Dan Queen saat direkaman terlihat kayak rada kesel juga gitu. Cuma apa ya? Disebabkannya karena hal apa itu kita juga nggak tahu. Mungkin karena resepnya tidak dipakai, tidak di-approve, atau ada masalah sendiri saat meeting yang membuat si Queen ini kesel gitu jadinya seperti itu, memutuskan seperti itu, seperti yang ada di rekaman. Cuma kayaknya itu rekamannya lumayan panjang, cuma diambil di bagian itu aja. jadi membuat saya mengganggu waktu saya bermain Dota beberapa hari ini, ya permasalahan ini karena dibilangnya adalah saat udah 11 cabang, tahu-tahu dikeluarin. Saya datengin beliau, ngasih angin surga, tahu-tahu dikeluarin. Ini sangat, saya lebih percaya alien ada di Madura sih teman-teman daripada apa yang diomongkan. Sekali lagi teman-teman, kalau saya drama mungkin bilang nggak suka ternyata muslim apa itu biasa. Tapi kalau sudah ada kesalahpahaman harus ada yang diluruskan. Makanya saya buat video ini biar semuanya jelas, tidak ada kesalahpahaman lagi ke depannya. Dan buat ke depannya misalnya Queen ini mengaku begini, silakan. Oke? Saya juga udah bilang, Queen, memang Anda berjasa di konsep. Anda yang mengusulkan cobek besar, Anda yang mengusulkan bebek gantung. Saya bilang, silakan Anda klaim, silakan Anda bilang keluar bahwa Bebek Caro itu konsepnya dari saya. Begini-begini ini dari saya. Itu saya silakan. Tapi untuk resep, itu bukan resep Anda. Ternyata di podcast itu dia tidak cuma mempermasalahkan resep, dia bilang dia di Depak, saya datengin ke apartemen, itu sangat-sangatlah tidak benar. Jadi sekali lagi kalau ke depannya Queen ini mengaku begini-begini ini silakan, saya tidak bisa membendung. Dan kalau kalian berasumsi begini-begini ya silakan, tapi yang jelas saya berkewajiban untuk meluruskan ini semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan sampai ketemu lagi dong. Nanti ada keresahan lagi ya. Udah cukup loh. Perlu sedih-sedih nggak mukanya? Hah? Oke, sedih ya. Oke. Jadi saya kira kamu teman loh. Dulu kita bersama, kita ngobrol soal MasterChef. Kita dulu berteman loh. Udah cukup belum? Hah? Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, oke. Terima kasih. Semoga bisa menjadi penjelasan buat teman-teman yang salah paham. Jadi intinya si Queen ini memang menyumbang sesuatu di bisnis Bebek Carok ya. Yaitu konsep
cara penyajiannya, bukan di resep. Ini kan pembelaan ya. Di sini gua netral juga karena kejadian yang sebenarnya juga tidak tahu seperti apa gitu. Tapi dari sini masing-masing pihak melakukan pembelaan mereka dari sudut pandang mereka masing-masing. Ya, setiap pihak merasa mereka benar lah. Dan tidak tahu juga eh, omongan siapa yang benar gitu. Cuma di sini kan dari pihak Mas-Mas Madura ini ngasih bukti untuk membantah hal-hal yang eh, dilontarkan dari pihak si Queen gitu. Sedangkan dari pihak si Queen nggak nempelin bukti apa-apa gitu. Jadi secara apa ya? Jadi menurut gua yang bisa dinalar untuk saat ini ya dari pihak Mas Madura ini. Cuma banyak juga di sosmed yang apa ya ngedukung atau membela si Queen, percaya statementnya Queen. Salah satunya kayak ada komenan kayak ngapain kalau udah punya resep masih ngundang tukang masak buat masak masakan yang sama dan dibandingin. Gua gua nggak bener-bener ngerti dunia F&B itu kayak gimana. Tapi kalau kecurangan ngambil resep orang, orang yang udah diundang buat bikin resep terus tiba-tiba didepak di tengah jalan, itu ada kasusnya, pasti ada gitu. Gua pernah apa ya? Kayak pernah ada seliweran denger-denger hal kayak gitu. Jadi pasti ada hal kayak gitu. Namanya juga apa ya? Ini kan bisnis gitu. Bisnis besar, keuntungan besar, bisa miliaran per bulan, ratusan juta per hari, itu pasti hal-hal seperti ini ada. Kemungkinan hal itu tuh pasti terjadi ya. Cuma untuk di kasus ini apakah terjadi seperti itu juga? Kita nggak tahu. Ada yang bilang lagi emang istrinya Mas Muslim ini bisa masak. Karena perbandingannya kan itu si Queen ya, jebolan Master Chef. Sedangkan istrinya Mas Muslim ini kan cuma bisa masak gitu. Bukan orang yang berprofesi sebagai tukang masak. Jadi ada keraguan publik terkait ini resep asli dari istrinya atau bukan. Gini ya, resep yang bikin makanan enak itu penciptanya nggak harus jebolan Master Chef, nggak harus koki, nggak harus bekerja di bidang masak memasak, nggak harus di bidang F&B, nggak harus punya pengalaman masak banyak, bekerja di dapur, CV dapurnya bagus, itu nggak perlu kayaknya. Karena kalau pada dasarnya dia bisa masak terus enak, ya itu anugerah gitu. Bakat alami. Tanpa diasah pun udah bisa, apalagi kalau diasah gitu. Jadi dia nggak perlu CV untuk nunjukin dia bisa masak. Mungkin memang orang yang punya CV bagus di bidang masak bisa bisa masak apa aja dan rata-rata enak semua masakannya. Itu juga bisa buat alasan juga. Tapi fakta di lapangan, tempat makan yang enak, ramai dan udah besar, itu rata-rata mereka menciptakan resep mereka sendiri dan fokus sama masakan mereka gitu. Kayak misal ini misal ya. Soto Pak Bahlil rame banget sampai tiap hari habis, siang malam rame. Orang dari berbagai daerah datang cuma buat makan soto Pak Bahlil itu. Apakah orang yang datang jauh-jauh itu di tempat mereka nggak ada yang jual soto? Pasti ada. Tapi kenapa mereka masih apa ya? Tapi kenapa mereka mau jauh-jauh ke situ cuma buat beli soto Pak Bahlil? Ya pasti jawabannya karena enak. Terus Pak Bahlil ini yang punya warung makan yang menciptakan resep ini, apakah dia kalau disuruh masak apa aja bisa? Ya mungkin bisa. Tapi masakannya biasa aja rasanya. Nggak seperti chef atau orang yang profesinya masak berbagai macam makanan. Karena Pak Bahlil ini kan cuma fokus di satu makanan, yaitu soto miliknya. Jadi gambaran istri Mas Madura ini tuh kayak gitu sekarang. Karena orang yang dibandingin sama istrinya Mas Muslim ini adalah jebolan Master Chef dan sudah diakui kalau masakan dia tuh selalu enak. Mau masak apa juga enak gitu. Beda dengan istrinya Mas Muslim yang mungkin fokus di satu masakan, yaitu bebek carok. Karena itu tujuannya kan buat bisnis juga kan.
Jadi dia lebih mendalami masakan untuk bebek carok, untuk bisnisnya suaminya itu. Kalau mau diadu masak ya kemungkinan istrinya Mas Muslim ini kalah karena emang dia cuma bisa masak, kalaupun rasanya ya enak. Ya sekedar enak masakan rumahan aja gitu, bukan enak buat kompetisi ataupun komersil gitu. Sedangkan si Queen ini kan masak untuk pekerjaan, untuk komersil. Jadi masakannya pasti enak secara general gitu. Masakannya enaknya tuh menjual gitu. Beda sama istrinya Mas-mas Madura ini yang enaknya mungkin cuma buat rumahan, enak buat keluarga, saudara gitu. Ada yang bilang lagi pantes si Queen masak bebek rasa bebeknya sama bumbunya mirip sama bebek carok. Itu juga bisa ditepis karena balik lagi dia kan tukang masak ya. Sudah setara chef gitu. Bisa dibilang. Dengan dia mencicipi satu makanan, kayaknya dia sudah tahu gitu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya. Apalagi dia kan pernah masak bareng sama istrinya Mas Muslim ya. Pas mau bandingin resep gitu. Jadi bisa diasumsikan kalau pas bandingin makanan itu di sana dia pasti masak bareng-bareng gitu. Dilihat cara masaknya, dilihat bumbunya apa aja. Jadi dari pihak Queen itu tahu resep dari pihak Mas-mas Madura dan Mas-mas Madura tahu resep dari pihak Queen pada saat itu. Jadi kalaupun sekarang si Queen masak masakan persis dan rasanya sama persis seperti bebek carok, alasannya ada dua. Satu karena dia tukang masak setara chef. Dua, dia sudah tahu resepnya karena pernah bandingin makanan tadi. Tapi balik lagi, kita nggak tahu bedanya masakannya yang dulu pas perbandingan itu kayak apa gitu. Masing-masing kan ngeklaim kalau itu resep mereka kan. Terus resep yang tidak jadi digunakan itu kemana dan seperti apa rasanya kita kan nggak tahu. Masalahnya ini yang udah dikomersialkan ini mereka dari kedua pihak ngeklaim kalau itu punya mereka. Resep yang apa ya? Kalaupun sekarang mereka disuruh masak bareng, bebek mana yang lebih menyerupai bebek carok, kemungkinan besar hasilnya sama karena dua-duanya udah tahu resep bebek carok. Dan kita penikmat makanan, penonton drama ini juga nggak tahu sebenarnya ini resep punya siapa. Dua-duanya bisa berbohong gitu dengan alibi mereka masing-masing. Tapi untuk saat ini eh masih dimenangkan oleh pihak Mas Madura karena ada bukti berupa video dan rekaman dari deep web tadi. Sedangkan pihak si Queen cuma berupa statement aja. Jadi mungkin si Queen ini kesel karena dia diputus kerjasamanya ya. Sama resepnya nggak dipilih. Sama mungkin ada hal lain lagi yang terjadi di belakang layar ya, sehingga membuat si Queen ini merasa kesel gitu. Yang mana kita juga nggak tahu hal itu tuh sebenarnya apa yang buat dia kesel gitu. Pasti ada lah kejadian. Apalagi ini kan buat bisnis ya. Oke, cukup di situ pembahasan dari drama Queen Madura ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Tujuannya cuma mau ngebahas drama ini berdasarkan sudut pandang saya. Thank you yang udah nonton. So bye bye guys.